Hai, perkenalkan saya Tenri. Selamat bergabung di kursus Talk Tenri Cole. Pada video kali ini, saya kembali lagi mau membahas terkait soal-soal PCK, tips dan trik mengerjakan soal PCK, khususnya untuk mahasiswa PPG Prajabatan atau yang pada tahun ini dikenal dengan istilah PPG calon guru jurusan bahasa Inggris. Baik teman-teman, kita langsung aja ya. Kita langsung aja berdasarkan juknis dari UKPPG calon guru, kisi-kisi ujian tertulis berbasis komputer UKPPG. Saya pikir teman-teman udah punya semua ya. Untuk soal kali ini kita mau bahas soal PCK terkait dengan kisi-kisi atau indikator soal. Teman-teman bisa lihat di layar. Untuk soal kali ini kita akan membahas berfokus pada indikator ya, yaitu indikator 1.2.2 yaitu membuat desain pembelajaran yang relevan dengan kondisi di sekitar sekolah dengan melibatkan peserta didik, di mana indikator ini memiliki subindikator lainnya ya, dari analisis lingkungan belajar, ada pembelajaran kontekstual sampai dengan pengembangan bahan ajar dan media pembelajaran. Intinya, indikator ini berfokus bagaimana teman-teman memiliki pengetahuan mengembangkan desain pembelajaran yang relevan dengan kondisi di sekitar sekolah dengan melibatkan peserta didik. Seperti itu ya. Oke, dengan contoh soal sebagai berikut. Miss Tenri is designing lesson plan for teaching descriptive text. She wants to incorporate both reading and speaking activity while ensuring that her lesson is inclusive and caters to her student diverse learning needs. To achieve this goal, she must consider the student varying levels of language proficiency and learning preferences. Which of the following approaches would be the most appropriate for designing a descriptive text lesson that address the diverse needs of her student? And the options are: A. Assign a single descriptive text for all students without providing additional supports. B. Use differentiate reading material and provide speaking prompts tailored to different proficiency level. C. Focus solely on the accuracy of the student pronunciation during speaking activities. D. Create a rigid lesson plan that does not allow flexibility for student needs. And the last option is assess student only on their ability to memorize and recite descriptive text accurately. Teman-teman, untuk menjawab soal PCK ya, saya sharing sama teman-teman tips and triknya, beberapa tips and triknya. Yang pertama itu, teman-teman ketika dihadapkan dengan soal PCK, teman-teman saran saya tidak membaca soalnya dimulai dari awal ya, tidak pada kalimat pertama ya, tapi teman-teman cari dulu inti pertanyaannya, di mana inti pertanyaannya itu biasanya terletak di kalimat terakhir. Nah, contohnya untuk soal PCK ini, teman-teman lihat di layar ya, silakan lihat di layar. Kalau kita bedah soalnya, maka kalimat terakhirnya itu adalah which of the following approaches would be the most appropriate for designing a descriptive text lesson that address the diverse needs of her student. Jadi pendekatan mana yang paling appropriate ya, yang paling pantas, yang paling tepat untuk mendesain pembelajaran teks deskriptif yang address kebutuhan peserta didik yang beragam. Sebenarnya dari inti pertanyaannya ini ya, sebenarnya kita udah dapat kata kuncinya seperti itu. Pertama, soal ini menanyakan pendekatan yang sesuai. Pendekatan yang sesuai untuk apa? Untuk pembelajaran deskriptif teks, di mana pembelajaran deskriptif teks ini peserta didiknya itu memiliki kebutuhan yang beragam ya, kebutuhan yang beragam. Jadi kita sudah punya 3 kata kunci yang ditanyakan: pendekatannya,
kemudian materinya tentang descriptive text, di mana peserta didiknya itu beragam. Udah ada gambaran nih, udah ada gambaran. Nah, untuk membuat gambaran tersebut komprehensif, nah teman-teman baru membaca dari awal seperti itu ya. Tapi teman-teman udah ada gambaran di kepala nih, 3 kata kunci yang ditanya pendekatannya, kemudian yang diajarkan teks deskriptif, di mana peserta didiknya bervariasi. Nah, barulah teman-teman coba membaca secara menyeluruh. Kalau teman-teman baca secara menyeluruh ya, di sini kita start dari kalimat pertama, dari kata pertama, Miss Tendri is designing lesson plan for teaching descriptive text. Kita menemukan descriptive text sama aja dengan inti pertanyaan yang tadi kita temukan ya di awal. Kemudian she want to incorporate both reading and speaking activity ya. Kita menemukan hal baru bahwa ternyata Miss Tendri itu mau melibatkan aktivitas reading dan speaking ya. Jadi kita ada ketambahan satu kata kunci nih ya. While ensuring that her lesson is inclusive and catered to her student diverse learning need. Ya tadi ya, kebutuhan peserta didik yang beragam. Kemudian kebutuhan yang beragam itu apa ya? Ini tadi varying level of language proficiency and learning preference. Jadi terdapat level bahasa ya yang beragam dan preferensi belajar yang berbeda-beda. Seperti itu ya teman-teman. Jadi sebenarnya dari kegiatan membaca ini, membaca teks secara menyeluruh, kita ketambahan satu kata kunci, yaitu reading and speaking activity, seperti itu ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan kepada teman-teman untuk ketika dihadapkan dengan soal PCK, cari dulu inti pertanyaannya. Inti pertanyaan itu berada di kalimat terakhir biasanya ya. Kemudian teman-teman baru baca dari awal, seperti itu. Baik teman-teman, dari kegiatan membaca tadi kita udah mendapatkan kata kunci, 4 kata kunci ya. Pertama, soal ini menanyakan pendekatan yang cocok ketika seorang guru hendak mengajarkan teks deskripsi yang melibatkan kegiatan membaca dan berbicara, di mana peserta didiknya itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, kita diminta mencari pendekatan yang cocok. Baik, kita langsung aja ya ke opsi A-nya. Opsi A-nya ini ada assign a single descriptive text for all students without providing additional support. Teman-teman ketika ingin menjawab soal PCK, maka kita menggunakan sistem eliminasi. Soal PCK itu memiliki kata-kata ya, kata-kata tertentu yang ketika kita temukan di opsi pilihan ganda itu dia langsung bisa dieliminasi teman-teman ya. Apa-apa saja kata-kata tersebut nanti kita lihat ya, sambil latihan, sambil ngerjain soal PCK ini nanti akan kelihatan. Contohnya untuk opsi A ini, yaitu memberikan satu teks deskriptif tanpa dukungan tambahan. Di sini ada kata assign a single descriptive, single, satu. Sedangkan konteks soal ini adalah beragam. Jadi kata beragam kemudian kata single satu adalah dua hal yang kontradiktif, begitu ya teman-teman. Jadi ini otomatis soal opsi A ini salah ya, karena memberikan satu teks deskriptif itu tanpa dukungan tambahan itu dia tidak mempertimbangkan keberagaman kemampuan peserta didik, seperti itu ya. Siswa dengan kemampuan rendah ini akan kesulitan memahami teks, sedangkan siswa yang mahir itu bisa merasa bosan jika yang teks yang digunakan itu cuma satu saja, satu teks untuk semua peserta didik ya. Jadi teman-teman bisa ingat, oh ternyata kalau di opsi itu ada kata single, itu langsung eliminasi saja teman-teman. Bukan cuma single aja ya, dia bisa misalnya single itu similar meaning to, dia sama aja dengan kata misalnya same ya, same, sama.
Misalnya assign a same descriptive text, itu teman-teman bisa langsung eliminasi, out dia dari jawaban yang benar. Habis itu selain single, same, uniform seragam, sama ya. Jadi assign a single, assign a same, assign a uniform descriptive text, itu teman-teman bisa langsung mengeliminasi untuk menghemat waktu, seperti itu ya. Intinya teman-teman ingat aja, kurikulum kita kan dia promote pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran yang berusaha mengakomodir keberagaman peserta didik. Mengakomodir keberagaman peserta didik, maka automatically treatmentnya itu pasti tidak akan pernah sama, seperti itu. Sehingga ketika teman-teman mendapatkan di opsi kata sama, serupa, satu, dalam hal ini kalau dalam bahasa Inggris itu adalah single, same, uniform, maka teman-teman langsung eliminasi aja, seperti itu ya. Baik, kita pindah ke opsi B. Opsi B itu ada use differentiate reading material and provide speaking prompts tailored to different proficiency level. Jadi menggunakan materi bacaan yang berdiferensiasi dan memberikan panduan berbicara yang disesuaikan dengan tingkat kemahiran peserta didiknya. Teman-teman kalau melihat opsi ini ya, opsi ini menawarkan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu menyesuaikan materi bacaan dan tugas berbicara dengan kemampuan peserta didiknya. Hal ini pasti akan membantu mengakomodasi kebutuhan siswa yang berbeda, untuk membuat pembelajaran yang lebih inklusif, di mana hal ini sesuai dengan tujuan Miss Henry di kelas, seperti itu. Jadi opsi ini adalah opsi yang kemungkinan benar, seperti itu ya teman-teman. Kenapa sih bilang kemungkinan? Ya mungkin aja di C, di D, atau di E ya, tapi kita simpan sementara opsi B ini. Untuk opsi C-nya teman-teman bisa lihat di sini ada focus solely on the accuracy of student pronunciation during speaking activity. Jadi hanya berfokus pada akurasi pelafalan ya pada kegiatan berbicara. Sekali lagi ya teman-teman, di sini dia activity-nya itu speaking, padahal di kata kunci itu adalah speaking and reading. Jadi dia tidak mengakomodir dua aktivitas ya yang kita temukan. Jadi ada potensi dia salah untuk C ini, tapi sebenarnya teman-teman tanpa fokus ke speaking activity, sebenarnya teman-teman bisa langsung mengeliminasi pilihan ini. Kenapa? Lihat di kata fokus solely-nya, ya hanya fokus solely. Teman-teman kalau dapat opsi fokus solely itu artinya hanya berfokus kayak gitu, biasanya dia opsi ini bernilai salah. Teman-teman bisa langsung eliminasi. Solely itu misalnya fokus only kayak gitu, hanya berfokus pada apa kayak gitu ya. Biasanya opsi-opsi ini mengindikasikan bahwa opsi ini adalah opsi yang salah, seperti itu ya teman-teman. Untuk opsi D-nya ada create a rigid lesson plan that does not allow flexibility for student need. Create a rigid lesson plan. Sekali lagi ini adalah kata-kata yang teman-teman kalau temukan teman-teman bisa langsung eliminasi, yaitu rigid itu kaku ya. Sekali lagi, pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang mengakomodir keberagaman peserta didik ya. Jadi treatmentnya tidak mungkin kaku ya, seperti itu. Dia bertolak belakang, seperti itu ya. Kaku berarti dia tidak fleksibel. Bagaimana mau memenuhi kebutuhan siswa yang beragam ketika dia bersifat kaku, dia tidak fleksibel. Jadi teman-teman ketika menemukan kata rigid, teman-teman langsung bisa mengeliminasinya tanpa membaca secara full, seperti itu. Itu untuk opsi D ya. Jadi opsi D ini bernilai salah.
Oke, sekarang kita lihat bagaimana opsi terakhir, yaitu ada opsi E. Opsi E itu assess student only on their ability to memorize and recite descriptive text accurately. Ininya similar ya, sama untuk opsi C-nya. Dia assess student only, hanya menilai siswa pada kemampuan menghafal, ya, kemampuan menghafal dan mengulang tes deskriptif, seperti itu. Selain opsi ini salah ya teman-teman, karena kalau hanya berpusat pada kemampuan menghafal dan mengulang teks itu, dia tidak mencerminkan pemahaman dan keterampilan komunikasi ya. Padahal hal ini merupakan hal penting dalam kegiatan reading dan speaking. Tapi selain hal itu, ini dia sama dengan opsi C ya, ada kata only di situ. Ya, only and solely itu mirip ya teman-teman, jadi dia hanya menilai. Teman-teman kalau ketemu kata only ya, hanya menilai, assess student focus solely, example-nya ya, contohnya, ya udah teman-teman langsung eliminasi aja. Ya, seperti itu. Jadi E ini buat nilai salah ya, jadi otomatis untuk contoh soal ini yang benar adalah yang B ya. A, C, D, E itu salah, dimana teman-teman, jadi teman-teman untuk menghemat waktu nanti ya, menghemat waktu dari kita tadi ini membedah pilihan gandanya, opsi pilihan gandanya. Jadi teman-teman bisa langsung mengeliminasi ketika teman-teman mendapatkan kata single. Teman-teman bisa mengeliminasi single, same, similar, uniform, kemudian focus solely, focus only, rigid ya. Mengapa? Karena ini dia bertolak belakang dengan prinsip berdiferensiasi ya. Seperti itu teman-teman. Saya rasa seperti itu aja ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman ketika dihadapkan sama soal PCK, teman-teman langsung cari inti pertanyaannya. Inti pertanyaan berada di kalimat akhir pada soal. Setelah itu teman-teman baru baca secara keseluruhan ketika sudah menemukan inti pertanyaannya. Dan ketika menjawab soalnya, menganalisis pilihan gandanya, ya teman-teman pakai sistem eliminasi, seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, saya kira demikian ya. Terima kasih. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke, bye-bye.